Halo semua, kita semua kan pengen anak-anak suka baca ya. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau teknologi terbaru justru bisa bikin mereka lebih paham sama cerita yang mereka baca? Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah bukti ilmiahnya. Pertanyaannya simpel, apa buku cerita dengan augmented reality beneran bisa bikin pemahaman membaca anak jadi lebih baik? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Ini tantangan buat semua orang tua dan pendidik. Ngajarin anak buat ngenalin huruf dan kata itu satu hal. Tapi, gimana caranya biar mereka benar-benar ngerti isi ceritanya, meresapi maknanya? Nah, itu level yang beda banget kan? Udah lama banget nih kita dengar perdebatan ini. Buat anak-anak, lebih bagus buku kertas biasa atau buku digital di layar. Kayaknya perdebatan klasik ya, antara layar dan kertas. Tapi, dari sinilah justru muncul sebuah inovasi yang super menarik. Iya kan? Di satu sisi kita punya buku cetak, yang ada sensasi megangnya, bau kertasnya. Di sisi lain ada e-book, yang ya seringnya dibilang banyak gangguannya. Tapi, gimana kalau kita nggak usah milih? Gimana kalau teknologi bisa nawarin sesuatu yang benar-benar baru, bukan buat gantiin buku, tapi justru buat melengkapinya? Nah, ini dia intinya. Gimana kalau kita nggak usah milih antara buku fisik dan digital? Gimana kalau kita bisa gabungin yang terbaik dari keduanya? Sensasi megang buku asli, tapi dengan keajaiban interaktif dari dunia digital. Disinilah buku augmented reality masuk sebagai, ya, semacam jembatan. Oke, jadi apa sih sebenarnya buku AR itu? Coba bayangin deh buku cerita favorit anak Anda. Nah, sekarang bayangin pas Anda arahin tablet atau HP ke salah satu halamannya, tiba-tiba karakternya gerak, ada musik, ada suaranya. Bukunya sendiri tetap buku fisik, tapi di atasnya ada lapisan digital yang bikin ceritanya jadi hidup. Keren kan? Nah, kayak gini nih kelihatannya di dunia nyata. Anak pegang tablet di atas buku dan wush, gambar yang tadinya diam aja di kertas sekarang jadi hidup di layar. Ilustrasi biasa berubah jadi animasi, lengkap sama suara dan musik yang seolah-olah narik cerita itu keluar dari halaman buku. Oke, ini kan kelihatannya keren banget ya. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran efektif? Apa cuma gimmick aja? Nah, buat ngejawab itu kita bakal lihat langsung sebuah studi ilmiah serius dari jurnal Computers and Education. Penelitian ini khusus banget buat ngukur dampak buku AR ke pemahaman anak. Jadi gimana cara mereka ngujinya? Gini nih, mereka ngumpulin 34 anak, umurnya sekitar 7-9 tahun, semua anak baca buku yang sama, buku klasik Where the Wild Things Are. Terus mereka dibagi jadi dua kelompok secara acak. Setelah selesai baca, pemahaman mereka diuji. Caranya, disuruh ceritain lagi isi bukunya dan jawab beberapa pertanyaan. Nah, ini alur penelitiannya. Biar hasilnya benar-benar bisa dipercaya, mereka bikin desainnya sangat sistematis. Jadi ada grup yang pakai AR dan ada grup kontrol yang baca buku biasa aja. Dua-duanya dites pakai cara yang sama persis. Jadi kalau nanti ada perbedaan hasil, kita tahu itu beneran gara-gara si AR-nya. Nah, ini dia nih perlakuan yang beda antara dua kelompok tadi. Di satu sisi, ada kelompok kontrol yang ya baca buku seperti biasa. Di sisi lain, kelompok eksperimen baca buku yang sama persis, tapi pakai tambahan tablet yang bisa nampilin elemen AR-nya. Jadi, cuma satu variabel ini aja yang diubah, biar perbandingannya adil. Oke, jadi setelah semua anak selesai diuji, datanya dikumpulin dan dianalisis, terus apa hasilnya? Apa yang para peneliti temukan? Nah, ini bagian yang paling menarik. Yuk kita lihat. Dan ini dia kesimpulan utamanya, jelas banget. Ternyata ada perbedaan yang signifikan. Anak-anak yang baca buku pakai augmented reality, tingkat pemahaman ceritanya secara umum lebih tinggi. Titik. Wow, lihat deh grafiknya. Ini nunjukin perbedaannya secara visual dan jelas banget kan? Kelompok yang baca buku biasa, skor rata-ratanya sekitar 13, sekian. Nah, kelompok yang pakai AR, skornya lompat jauh ke 21, sekian. Ini bukan beda tipis ya, ini lompatan yang besar banget dalam hal pemahaman. Dan ini bukan cuma interpretasi kita loh, para penelitinya sendiri yang nulis kesimpulannya begini. Mereka bilang, skor pemahaman yang lebih tinggi di kelompok eksperimen nunjukin kalau pemahaman membaca memang lebih tinggi di kelompok yang baca buku pakai AR. Jadi, ini benar-benar temuan langsung dari studinya. Tapi ceritanya makin menarik nih.
Ternyata AR ini nggak ningkatin semua aspek pemahaman secara merata. Ada bagian-bagian tertentu di mana AR ini benar-benar bersinar, terutama buat ngebantu anak-anak ngerti urutan kejadian cerita dan buat jawab pertanyaan-pertanyaan implisit. Tahu kan pertanyaan yang jawabannya nggak tertulis langsung, kayak nebak-nebak perasaan si tokoh utama. Nah, di situ AR jago banget. Oke, ini kan jadi bikin kita penasaran ya. Kenapa bisa begitu? Kok bisa AR lebih ngebantu di bagian-bagian spesifik itu? Apa sih sihir di baliknya yang bikin ini semua terjadi? Nah, menurut para peneliti, ini bukan karena satu hal aja, tapi gabungan dari beberapa faktor. Pertama, karena ada narasi audio, anak-anak jadi nggak perlu capek-capek ngejak kata, jadi energi otaknya bisa dipakai buat mikirin hal lain. Kedua, animasinya ngebantu mereka ngebayangin hal-hal abstrak, kayak emosi tokoh. Terus, ada efek suara dan musik yang bikin mereka makin masuk ke dalam cerita. Jadi ini benar-benar pengalaman multi indera. Nah, ini dia kata kuncinya. Beban kognitif. Anggap aja otak kita punya energi yang terbatas. Kalau energi itu habis cuma buat proses ngebaca kata per kata, nggak akan ada sisa energi buat mikirin maknanya. Nah, buku AR ini seolah-olah ngambil alih tugas membaca yang berat itu. Hasilnya, kapasitas otak anak jadi bebas dan mereka bisa fokus ke hal yang lebih penting, memahami ceritanya, motif karakternya, dan pesan-pesan yang lebih dalam. Oke, jadi setelah kita bedah semua data dan teorinya, apa nih pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Gimana caranya kita sebagai orang tua atau pendidik bisa memanfaatkan temuan ini di dunia nyata? Kesimpulan paling pentingnya sebetulnya ini. Teknologi itu bukan musuh membaca, tapi kuncinya ada di desainnya. Teknologi yang bagus itu bukan yang menggantikan, tapi yang meningkatkan pengalaman membaca. Jadi buku AR yang efektif itu yang elemen digitalnya benar-benar mendukung cerita, bukan malah jadi gangguan. Intinya teknologi harus jadi jembatan ke pemahaman, bukan jadi tembok. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Mungkin ya masa depan dari kegiatan bercerita itu bukan lagi soal milih antara halaman kertas atau piksel di layar. Tapi tentang gimana kita bisa secara cerdas ngegabungin keduanya. Menciptakan pengalaman membaca yang kaya, yang ngambil kelebihan dari dua dunia itu. Gimana menurut Anda?